warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas C angkatan 2021, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halo Oleo. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nur Mutmainah Yusuf dengan Standbook 152. Perkenalkan, nama saya Diza Maila Faiza dengan Standbook 131. Perkenalkan, nama saya Giani Syesha Putri dengan Standbook 143. Adapun manfaat dari proses pembuatan video kami, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen mata kuliah sanitasi dasar, sekaligus untuk memberitahukan kepada masyarakat apa sih sanitasi itu, juga untuk memperkenalkan kekayaan alam laut Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Mari kita simak videonya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis. Wilayah lautan di Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Teman-teman, tahukah apa saja sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia? Lautan merupakan salah satu dari kenampakan alam perairan di Indonesia, termasuk juga danau, rawa, dan selat. Luas lautan di Indonesia adalah sekitar 8,5 juta kilometer
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Laut sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi, dan pertambangan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Sumber daya laut tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km persegi. Tetapi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya 5,3%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 30,45%. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, serta berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Sanitasi dasar adalah upaya dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan. Upaya sanitasi dasar pada masyarakat meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air limbah. Sanitasi memiliki banyak pengaruh bagi kesehatan, utamanya sanitasi di lingkungan rumah tangga. Masyarakat pesisir pada umumnya adalah berprofesi sebagai nelayan, di mana nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencariannya. Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatannya. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan. Sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim, dan juga pasar. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang ada di wilayah laut. Maka, yang dimaksudkan juga termasuk area pantai. Potensi-potensi tersebut terdiri dari perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Seperti yang kita tahu, pantai juga memiliki potensi sebagai sumber daya pariwisata. Pantai sendiri merupakan bentuk dari sumber daya pariwisata dalam bentuk wisata alam. Wisata alam memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik yang sifatnya masih alami atau sudah dibudidayakan. Alasan lain kenapa pantai termasuk dalam sumber daya alam dengan potensi wisata alam adalah karena daya tarik atau keunikan lingkungan alamnya. Nah, kini kita sudah mengetahui potensi-potensi sumber daya di area pantai. Lantas, apa saja jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam pantai? Pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya pantai adalah yang pertama, nelayan. Indonesia mempunyai potensi pesisir yang besar dalam bidang perikanan laut. Di wilayah Indonesia Barat, banyak ditemukan jenis ikan pelagis kecil, sedangkan di Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar, cakalang, dan tuna. Selanjutnya ada budidaya ikan. Selain profesi nelayan, penduduk Indonesia di wilayah pesisir juga banyak yang membudidayakan ikan. Jenis yang umumnya dibudidayakan di wilayah pesisir adalah ikan bandeng serta udang. Yang ketiga ada petani garam. Tak hanya budidaya ikan bandeng serta udang, di wilayah pantai pekerjaan sebagai petani garam juga umum dilakukan. Garam yang dihasilkan ini kemudian dipasok ke berbagai penjuru daerah. Yang keempat ada jasa di sektor pariwisata. Hamparan terumbu karang yang indah di berbagai pantai di Indonesia memiliki manfaat ekonomis bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Penduduk di wilayah pantai umumnya membuka jasa mulai dari persewaan untuk snorkeling hingga usaha persewaan penginapan. Yang kelima ada pedagang. Selain membuka jasa, jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya pantai adalah pedagang. Profesi pedagang yang dimaksud adalah pekerjaan menjajakan hasil laut maupun usaha rumah makan
yang bahan-bahannya diperoleh dari sumber daya hayati di wilayah pantai tersebut. Itulah tadi beberapa pekerjaan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya pantai. Mana pocok